Oke guys, kali ini tim Gudang Fakta akan membahas tentang fakta Kerajaan Demak. Siapa yang tidak tahu dengan Kerajaan Demak? Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menggantikan kekuasaan Kerajaan Majapahit dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kira-kira apa fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Demak? Berikut fakta-fakta menarik tentang Kerajaan Demak yang sudah tim Gudang Fakta rangkum. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, didirikan oleh seorang keturunan Tionghoa Muslim. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini pula yang menggantikan era kerajaan Hindu-Buddha Majapahit. Dan hal yang harus kalian ketahui, bahwa pendiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini adalah keturunan Tionghoa. Raden Fatah atau juga disebut dengan Adipati Jinbun adalah anak dari Raja Kerajaan Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V dari istrinya yang bernama Siubansi. Siubansi adalah anak putri dari dinasti Ming yang dikirim oleh Kaisar Yanlu. Putri tersebut terkenal cantik dan pintar. Namun, Siubansi hanya dijadikan seorang selir oleh Prabu Brawijaya V. Karena kecantikan dan kepintaran Siubansi membuat selir dan istri sah sang Prabu, khususnya Ratu Dwarawati, cemburu. Untuk menghindari perselisihan, Prabu Brawijaya mengirim Ratu Siubansi yang sedang mengandung Raden Fatah untuk pergi ke Palembang. Setelah tumbuh besar dan dewasa, Raden Fatah kembali ke Majapahit dan menganut agama Islam yang diajarkan oleh paman dan ibunya yang merupakan seorang Muslim. Fakta utama yang ingin tim Gudang Fakta sampaikan adalah pendiri Kerajaan Demak ini ternyata seorang Muslim dari keturunan Tionghoa. Mudah-mudahan setelah mendengar fakta ini, kita sebagai penduduk Indonesia semakin respect dengan kaum Tionghoa yang akhir-akhir ini lumayan memanas. Karena kita sebagai pribumi pernah menerima jasa Raden Fatah sebagai pendiri Kerajaan Demak yang merupakan keturunan Tionghoa. Fakta kedua, hanya berumur 100 tahun. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat terkenal karena mempunyai dewan yang sering disebut Wali Songo. Setiap keputusan raja selalu dirundingkan terlebih dahulu dengan tokoh Wali Songo, baru kemudian setelah itu dieksekusi. Karena sistem pemerintahan Islam yang baik, Kerajaan Demak maju dengan pesat, diikuti dengan jumlah pengikut Muslim yang terus bertambah di Pulau Jawa. Namun sayangnya, kerajaan yang berdiri pada tahun 1482 Masehi ini harus runtuh pada tahun 1582 atau hanya berusia 100 tahun saja. Runtuhnya Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak menjadikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah asal-usul Kesultanan Mataram, kemudian Kesultanan Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta di kota Solo. Entah apapun penyebabnya, semua yang hidup pasti mati dan yang berdiri pasti hancur. Faktanya, Kesultanan Demak harus runtuh dan hanya berumur 100 tahun saja. Fakta ketiga, berani melawan tentara Portugis. Penjajahan adalah sebuah invasi pihak asing ke sebuah pemerintahan atau kerajaan berdaulat. Pada abad 15 hingga Perang Dunia Kedua, penjajahan sebuah pemerintahan adalah masalah utama bagi setiap kerajaan atau pemerintahan. Negara kita Indonesia sudah dijajah oleh banyak negeri-negeri asing seperti Belanda, Inggris, atau Portugis. Bahkan mungkin hingga kini negara kita juga masih dijajah oleh pihak asing. Cuman cara penjajahannya saja yang berbeda. Namun karena saat ini tim Gudang Fakta sedang membahas tentang Kesultanan Demak,
Maka penjajahan yang akan dibahas adalah tentang penjajahan negeri Portugis yang ingin menguasai tanah Nusantara. Negaranya Cristiano Ronaldo ini menjajah Indonesia karena pada era itu Indonesia terkenal menyimpan rempah-rempah yang melimpah, di mana rempah-rempah sangat dibutuhkan di Eropa sana dan harganya juga menggiurkan. Namun, Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan berdaulat menolak invasi negeri Portugis tersebut. Penjajah Portugis yang sudah sampai di Selat Malaka dilawan oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Portugis adalah negeri asing pertama yang menjajah bumi Nusantara, dan Kesultanan Demak adalah kerajaan pertama yang bertempur melawan penjajah Portugis demi kedaulatan Nusantara. Wow, keren sekali. Fakta keempat, pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa di tahun 1500-an. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia dari sejak dulu hingga sekarang. Dengan persentase 90 lebih, bagi suku Jawa dan Sunda, agama Islam adalah agama yang dianut hingga sekarang. Kita perlu tahu kalau pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa pada tahun 1500-an atau abad ke-15 adalah Kerajaan Demak. Hal ini memang sudah menjadi fakta yang banyak diketahui oleh umum. Dengan Wali Songo sebagai penasihat kerajaan Kesultanan Demak, membuat penyebaran agama Islam semakin berkembang di tanah Jawa. Dan hingga sekarang, sejarah peninggalan Islam di Kabupaten Demak masih terlihat dengan kokohnya, yaitu Masjid Agung Demak. Siapa yang belum ke sana? Fakta kelima, mempunyai peninggalan yang utuh sampai sekarang. Sebuah kerajaan diakui eksistensinya karena peninggalan sejarahnya. Peninggalan sejarah setiap kerajaan bisa berupa prasasti atau tulisan yang diukir di atas batu. Buku atau tulisan asing dan bangunan-bangunan kuno menjadi saksi sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah tersebut. Sama halnya dengan kerajaan atau Kesultanan Demak. Bukti sejarah berupa tulisan, bangunan, dan cerita rakyat menguatkan akan keberadaan kesultanan ini. Hal yang membuat menariknya, Kerajaan Demak adalah bukti-bukti tersebut masih terjaga dan terawat hingga sekarang. Salah satu bukti peninggalan Kerajaan Demak yang masih berdiri kokoh hingga sekarang adalah Masjid Agung Demak. Bahkan, masjid ini sekarang menjadi ikon Kabupaten Demak. Menurut sebagian sumber yang tim Gudang Fakta peroleh, pada masa Kesultanan Demak, masjid ini digunakan sebagai pusat pemerintahan. Namun fakta yang tidak bisa dibantah dan menjadikan Kesultanan Demak ini berbeda dengan kerajaan lain di Pulau Jawa adalah sisa peninggalan yang utuh hingga sekarang. Berbeda dengan kerajaan lain yang sisa peninggalannya hanya berupa cerita atau prasasti saja. Fakta ke-6, menggunakan sistem hukum Islam dengan toleransi. Agama Islam adalah agama terbesar kedua yang dianut oleh penduduk bumi. Islam yang pertama lahir di kota Mekah dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terkenal dengan toleransinya terhadap agama lain. Namun, belakangan ini Islam sering disebut sebagai agama yang radikal. Radikal harus kita tolak mentah-mentah ketika kita sudah tahu fakta Kesultanan Demak. Karena faktanya, Kesultanan Demak bisa maju dengan sistem pemerintahan Islam, di mana Kerajaan Demak membawa penduduknya yang tadinya beragama Hindu dan Buddha secara senang hati memeluk agama Islam. Tidak adanya kelas sosial membuat agama Islam berbeda dengan agama di Pulau Jawa terdahulu. Faktanya, dari Kesultanan Demak kita mengenal sistem hukum Islam yang toleran, sehingga digunakan oleh kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa tersebut. Fakta ke-7, runtuh karena masalah politik keluarga. Yang hidup pasti mati, yang berdiri pasti runtuh. Hal itu adalah kodrat sebuah makhluk. Begitupun juga dengan sebuah kerajaan atau negara. Di balik pendiriannya yang diwarnai sukacita, pasti akan tiba saatnya keruntuhan yang membawa duka.
tidak bisa dilawan atau dirubah, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Namun, tragisnya keruntuhan Kesultanan Demak adalah disebabkan karena faktor politik atau perebutan kekuasaan. Karena tahta, seseorang atau suatu kelompok berani mengorbankan negeri yang telah dibangun nenek moyang. Begitu juga dengan Kesultanan Demak, Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa ini terpaksa runtuh karena faktor politik antara Arya Panangsang dan Sunan Prawata. Konflik politik tersebut terjadi setelah Raja ketiga Kesultanan Demak yang bernama Sultan Trenggana meninggal dunia. Sunan Prawata sebagai penerus tahta dibunuh oleh Arya Panangsang. Hal itu dilakukan Arya Panangsang karena tidak terima dengan pengangkatan Sunan Prawata, sehingga menyuruh seseorang untuk membunuh Sunan Prawata. Intinya, keruntuhan kerajaan Demak disebabkan faktor politik atau perebutan kekuasaan, sehingga kesultanan ini sekarang hanya sebagai sejarah saja. Dari fakta ini, kita harus belajar dari Kesultanan Demak, bagaimana membuat sebuah pemerintahan yang toleran dengan agama. Padahal rajanya adalah keturunan Tionghoa, bukan asli pribumi. Dan kita harus belajar juga menghadapi badai perang politik. Jangan sampai karena faktor politik dan perebutan kekuasaan membuat negara kita yang berdaulat sekarang runtuh hanya karena ego segelintir orang atau sekelompok saja yang rakus akan kekuasaan. Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.